membawa ke kuburannya, kemudian menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi firman Tuhan di Matius 27 ayat 66 di sana firman Tuhan mengatakan lalu mereka pergi dan mengamankan kuburan batu bersama dengan regu penjaga serta menyegel batu penutup kubur. Dan saudaraku di sana rupanya pihak pemerintah pada waktu itu dan orang-orang Yahudi itu kan mendengar Yesus itu, bahwa Yesus itu mengatakan berubahkanlah bait Allah ini pada hari yang ketiga aku akan bangkit ya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan pemerintah pada waktu itu sangat takut bagaimana mungkin orang mati lalu dia bisa bangkit lagi hari yang ketiga. Itu sebabnya mereka berusaha menjaga kuburan itu dengan pasukan, baik pasukan Romawi maupun pasukan penjaga bait Allah. Kemudian di sana bukan saja dijaga selama 3 hari, tetapi disegel. Artinya tidak mungkin satu orang pun bisa membongkar kuburan itu karena ada pasukan dan ada segel itu. Tapi saudara, firman Tuhan menunjukkan dengan kekuatan yang luar biasa kalau itu terjadi di sini, bahwa Yesus itu memang benar-benar mati ya, mati dimasukkan di kuburan, kemudian dijaga kuburannya dengan pasukan, lalu dimeteraikan. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan Yesus itu pingsan. Bagaimana kalau Yesus itu pingsan? Mungkin ada orang lain yang bisa membongkar atau menggulingkan batu. Tapi firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, firman Tuhan mengatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Ya. Terus kemudian apa? Ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sudah bisa bilang gitu. Oh, bagaimana pasukan yang menjaga itu? Bagaimana keadaannya? Kok batu yang besar yang sudah dijaga kemudian disegel, ternyata sekarang sudah berpindah kedudukannya, sudah terbuka. Nggak tahu pasukan itu apakah lari berbirit-birit. Jelas mereka lari pasukan ini karena ketakutan yang sangat besar. Mengapa? Di akhirnya nanti pasukan itu disuruh diam sama pemimpin-pemimpin Yahudi, kemudian disogok ya kan dengan uang itu. Kamu bilang ya murid-murid lah yang mencuri, ini tak kasih uang. Dan sampai hari ini orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya ya. Nah saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan ini ada kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena itu batu itu besar dan dijaga dan disegel. Tapi firman Tuhan itu mengatakan pada waktu pagi itu hari masih gelap. Waktu pagi kira-kira kalau jam kita itu ya jam 4 pagi ya. Seperti kalau jam 5 di sini sih sudah mulai agak terang. Tapi kalau di daerah timur, misalkan saya di daerah Malang, sana masih gelap. Ya jam 5 masih gelap. Nah, saudaraku sekalian, ketika Maria Magdalena ini akan pergi melihat ke kuburannya, itu ternyata kuburannya sudah terbuka. Dan oleh karena sangat takut dan sangat senang, bercampur dengan takut dan senang itu, dia pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain karena kubur Yesus itu sudah terbuka dan batu yang besar itu sudah terguling. Siapa yang melakukan ini? Yang jelas firman Tuhan membuktikan bahwa Yesus itulah yang melakukan karena dia bangkit dari kubur. Dan ketika dalam Lukas 24 ayat 2 katakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya, jadi murid-murid itu sampai ke sana, ternyata di kubur itu memang yang pertama kali dilihat yang batu besar itu sudah terguling dari posisi semula. Jadi ini tidak dijelaskan pasukannya kemana. Ya, jelas pasukannya itu
begitu lari terbirit-birit, ya takutan seperti itu. Tapi anak Tuhan atau murid-murid Tuhan itu jelas mencatatkan bahwa ternyata memang batu itu sudah terbuka. Dan firman Tuhan dikatakan Markus 16 ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Jadi beberapa firman Tuhan mengatakan batu ini begitu pentingnya. Ya, kalau sekarang ini ada bukti pembunuhan dengan batu yang besar, kira-kira bagaimana ya? Wah, apakah polisi membawa ke pengadilan? Karena ini bukti sangat penting. Ya, kalau zaman sekarang cukup dikasih saksi, ditandatangani, difoto, ya kan, mungkin dikasih video, itu cukup jadi saksi. Memang kubur itu sudah terbuka dan batu itu terbeling. Kalau seperti itu, ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus itulah yang mati dalam kubur, itulah yang sudah menggulingkan batu yang besar ini. Tidak ada kuasa apapun. Yesus itu dia mengatakan kubur mati, kemudian 3 hari bangkit kembali. Itu sebenarnya ramalan akan nasibnya sendiri. Itu sebenarnya nubuatan terhadap nasibnya sendiri. Bagaimana kalau ada orang yang menubuatkan dirinya sendiri yang mati, kemudian hari yang ketiga itu bangkit? Wah, itu suatu tantangan yang luar biasa. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar seorang nabi atau seorang rasul atau manusia biasa yang mengatakan aku akan mati, silakan mau bunuh, tidak apa-apa, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Tidak ada di dunia ini yang sanggup mengatakan. Mungkin ada yang mengatakan bunuh aku 3 hari, aku akan bangkit. Ternyata dibunuh, mati, dan tidak pernah bangkit, kecuali Yesus Kristus itu. Yang ini adalah buktinya bahwa Yesus itu bangkit itu karena ada batu yang besar yang terguling. Nah, saya tidak yakin Pak, saya kurang yakin kalau batu yang seperti itu kan bisa saja tipu-tipu. Ya silakan, yang percaya amini, yang nggak percaya tidak jadi soal. Kalau batu yang besar itu memang terguling dari posisinya. Saudaraku, yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan kain peluh yang tergulung. Ini penting gak ya? Kalau zaman sekarang ini penting sekali. Kalau saudara melihat peristiwa beberapa yang lalu ada salah satu TV ya, ibu yang meninggal dan semua orang termasuk polisi membuktikan ini karena pembunuhan atau bukan. Ada motor di situ, ada darah, ada pisau, dan selidiki teman-temannya macam-macam. Akhirnya ternyata polisi itu berkesimpulan bahwa pertama itu bukan mati, dibunuh. Ya, itu luar biasa. Nah, sekarang ini firman Tuhan membuktikan bagaimana bukti yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Apa pentingnya saudara-saudara sekalian? Ini kain peluh itu adalah kain yang untuk mengikat kepala ini ya. Kalau orang meninggal ya mungkin supaya tidak menakutkan, itu perlu diikat. Itu yang namanya kain peluh ya. Dan itu untuk merapikan jenazah. Tapi pada zaman itu rupanya mirip-mirip zaman sekarang. Jadi orang yang meninggal itu pertama itu diikat dengan kain peluh wajahnya, baru kemudian diikat dengan kain kapan, atau orang Indonesia sebagian kain kapan atau kain jenazah. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan di sini mengapa penting kain peluh itu, dan kain peluh itu sudah tergulung, ya, tergulung di tempatnya di atas kepala Yesus itu waktu jenazahnya itu. Apa pentingnya? Itu penting sekali.
Yesus Kristus yang mati. Darahnya itu pasti diselidiki dan DNA bisa ditemukan kalau itu adalah darahnya Yesus. Tapi sayang, Yesus itu meninggal pada zaman kuno itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengerti bahwa seluruh kita yang tergulung itu adalah merupakan bukti bahwa Yesus bangkit? Nah rupanya saudaraku sekalian, di sana ada kebiasaan atau kebiasaan orang kaya pada waktu itu. Orang kaya kalau mau makan itu dia mengambil, disiapkan serbet ya untuk lap tangan di atas. Jadi kalau sudah makan, majikannya makan itu selesai, maka lap ini untuk melap tangannya, untuk mulutnya seperti itu, lalu dilemparkan kepada pelayannya yang duduk agak jauh, tidak bisa melihat majikannya makan. Kalau dia sudah menyiapkan makanan, dia agak jauh, tapi dia intip majikannya sudah makan dulu, biar agak jauh. Nah itulah sebabnya majikannya masuk, dia makan, kalau selesai makan dia membersihkan dan lap itu digulung, lalu dilemparin ke pelayannya yang agak jauh itu. Nah tentu kalau masih rapi ya susah ya, tapi itu digulung, itu dilempar, itu logikanya boleh dan secara ilmuwan itu benar ya. Tapi kalau majikannya itu sedang makan dan kemudian nanti ada kesibukan yang lain, dan kemudian majikannya mungkin baru makan separuh dan serbetnya itu diatur lagi di dekat piring, ya kemudian majikannya itu pergi dan pelayannya itu akan tahu, jangan dibuka dulu, majikan kita masih nanti akan kembali lagi, dia akan kembali lagi. Kenapa? Nah itu serbetnya masih rapi di dekat piring itu, maka pelayan itu tidak akan membersihkan meja, dia biarkan seperti itu. Kalau sore gimana? Ya terserah majikannya, karena majikannya akan datang lagi di meja itu. Tahu-tahu malam datang, ya mungkin majikannya lupa atau apa, dia akan marah. Kamu bagaimana? Pak, tapi di meja itu ada serbet yang masih rapi di pinggir piring Bapak. Saya tidak berani. Majikannya mengatakan, ya betul, kamu nggak salah, saya yang salah ya. Seperti itu. Nah itulah sebabnya saudara, ketika Yesus itu kemudian bangkit dan kain peluh itu digulung, itu menandakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan Yesus itu akan datang kembali. Sehingga ketika itu muridnya tahu karena dia orang Yahudi, dia catatlah peristiwa ini dan membuktikan bahwa kain peluh itu tergulung, berarti Yesus itu memberi tanda kepada murid-muridnya, aku sudah bangkit, aku akan datang kembali ya, saudara. Dan itulah satu peristiwa yang kita mengerti sampai hari ini, mengapa kain peluh itu tergulung. Tapi yang ketiga itu saudara sangat berbeda dengan yang pertama nantinya. Ya, firman Tuhan yang ketiga itu buktinya apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus itu bangkit dari kubur. Yang ketiga ini adalah adanya kain kafan. Tapi kain kafan ini sangat berbeda dengan kain peluh. Kain peluh untuk mengikat kepala, kain kafan ini untuk mengikat seluruh tubuh ya. Dan firman Tuhan dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan, ia menjemur ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sudah ada murid-murid itu Yohanes dan Petrus yang setelah diberitahu oleh Maria Magdalena bahwa Yesus itu bangkit, kuburannya terbuka dan bahunya itu tersuling, jenazahnya tidak ada, maka murid ini berlari. Wah, luar biasa, saling mengejar, dan akhirnya Petrus itu kalah cepat dengan Yohanes, dan Yohanes itu masuk, lihat di pintu kuburannya. Oh ya betul, Yesus tidak ada, batunya terguling. Tapi Petrus datang kemudian itu dengan kondisi yang datang belakangan itu, dia datang ke kubur itu, tapi langsung masuk. Wah, ini yang membedakan. Yesus itu, Petrus itu memang sikapnya pemberani sekali. Jadi kuburan itu sudah yang kosong itu, ingin betul-betul membuktikan Petrus itu langsung masuk di kuburan itu.
dan melihat posisinya memang tidak ada jenazahnya. Sedangkan Yohanes itu sampai di pintu itu dan mengatakan tidak ada. Tapi sudah ketika Petrus tahu di situ dan ternyata kain kafan itu dibawa, bukan di atas jenazah. Pada waktu itu batunya itu disusun seperti begini di atasnya, lalu bagian tangga di bawah itu untuk orang-orang yang mau melayat di sana. Rupanya kain kafan itu tidak lagi di atas, tapi terletak di bawah. Apa yang membuktikan di situ? Ya, buktinya bahwa Yesus itu telah melepaskan kain kafan itu. Kain kafan sudah ada gunanya lagi. Kain kafan tidak ada kuasanya lagi untuk mengikat tubuh Yesus. Itulah sebabnya Yesus membuka kain kafan dan meletakkannya di dalam tanah, saudaraku. Dan ini kalau begitu Tuhan Yesus pakai baju apa di dalam tubuhnya? Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Makanya ketika dia menjadi manusia itu seperti kita tubuhnya, tapi ketika dia bangkit itu tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tidak perlu lagi pakai baju yang seperti kita miliki ini, karena dia sudah berubah menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Itulah sebabnya tidak lagi perlu dengan kain kafan. Dan kain kafan ini memang tidak pantas dipakai oleh Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh mulia, saudaraku. Dan yang terletak di sana itu menunjukkan itu ini Yesus itu sudah tidak lagi hidup di atas, sudah kain kafannya sudah di bawah. Yesus memang sudah tidak ada, saudaraku sekalian. Yesus itu tidak ada di dalam kubur sampai hari ini. Juga orang menggali juga tidak ada. Ada yang bilang arkeologi ini loh kuburannya Yusuf dari Arimatea. Ya memang nggak ada di situ. Kalau ada tulang-tulangnya mungkin juga si Yusuf Arimatea nggak menggunakan kuburan itu lagi. Ya karena mungkin dia tidak layak memakai bekas kuburannya Tuhan yang dia lihat dan dia saksikan sendiri. Ini luar biasa. Lalu yang keempat, mana yang keempat itu buktinya bahwa Yesus bangkit itu adalah kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Sampai hari ini kalau ada orang-orang Kristen yang ingin pergi ke Israel akan ketemu dengan kuburnya Daud. Dan kuburnya Daud itu diperkirakan tingginya sekitar 151 pada zaman itu. Daud yang luar biasa itu ada kuburannya, tapi Yesus keturunan dari Daud tidak ada kuburan. Dia tidak mati di dalam kuburan, dia sudah bangkit. Kalau saudara melihat di sana firman Tuhan 20 Yohanes 20 ayat 1 dan seterusnya, di sana akan mengetahui bahwa Maria Magdalena itu di ayat 2 itu melihat kuburnya Yesus itu, dan juga murid yang lain di ayat yang kelima di sana juga melihat di kuburan itu Yesus juga tidak ada. Dan juga Simon Petrus itu dia masuk bergegas ke kuburan itu, dia juga dengan mata kepala sendiri melihat ada mayat Yesus di sana. Jadi saudaraku sekarang firman Tuhan juga di dalam Lukas 24 ayat 2 sampai 3. Di sana juga murid-muridnya menuju ke kuburan itu dan tidak menemui Yesus di dalam kuburan itu. Kuburan Yesus itu memang kosong. Kalau kosong itu kemana, saudara? Yang pertama, ada orang menganggap itu dicuri, ya, termasuk orang-orang Yahudi. Tetapi bagi Yesus itu adalah bukan karena dicuri di kuburan. Dan ketika bangkit itu, murid-muridnya dipesan oleh seorang muda, dua orang muda yang pakaiannya berkilau-kilau, dan orang percaya itu adalah malaikat, tapi orang yang lain itu bukan malaikat, cuma orang muda aja pakaiannya berkilau-kilau, terserah. Yang penting dua orang itu memberitahu, orang-orang
Mengapa engkau menuduh orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati? Yesus sudah berpesan bahwa akan bertemu lagi dengan dia di Galilea. Jadi dua orang membuktikan juga, memberitahukan Yesus itu sudah bangkit. Sekarang itu menunggu murid-muridnya di Galilea. Ini bukti yang pertama, saudara minggu yang akan datang juga kita akan bahas bukti yang lain. Dan bukti-bukti ini sangat penting. Kalau Yesus itu memang Tuhan Allah yang kita sembah, dia tidak mati, kuburnya itu kosong, dia sudah bangkit dari kematian. Dan hari ini saudara tidak perlu takut dengan kematian. Mungkin saudara banyak mendengar berita, oh temanku itu meninggal, saudaraku meninggal karena kena pandemi COVID-19. Tapi jangan tahu firman Tuhan ini ya membuktikan bahwa Yesus dalam pelayanannya dia sanggup menghidupkan orang mati. Tetapi dia yang kemudian dibunuh oleh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan itu, dia juga sanggup mati. Dan kemudian dia sanggup untuk hidup kembali. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita jalani hidup ini dengan baik. Kalau ada anjuran pemerintah yang mengatakan kita taat protokol kesehatan, kita lakukan dengan protokol kesehatan. Tapi juga kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melewati krisis ini dengan baik. Sampai hari ini kita masih hidup. Bukankah